Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Khairani. Saat ini saya berada di Belanda, menemani suami yang sedang studi mengambil program S3 di Delft University of Technology. Di Indonesia, saya bekerja sebagai ASN di Badan Pemeriksa Keuangan, tepatnya di Unit Kerja Biro SDM Kantor Pusat Jakarta. Sejak 1 Agustus 2022, saya mulai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk memulai persiapan dalam rangka kepindahan ke Belanda. Dan alhamdulillah sejak 6 bulan yang lalu, tepatnya pada 20 September 2022, keluarga kami memulai petualangan baru untuk melalui hidup di negeri kincir angin ini. Hari-hari saat ini saya lalui dengan kesibukan mengurus rumah tangga dan bekerja part-time 2 hari dalam seminggu. Saya dan suami mempunyai 2 putri berumur 14 dan 10 tahun. Mereka saat ini bersekolah di Sekolah Indonesia Den Haag, yaitu sebuah lembaga pendidikan nasional Indonesia bagi siswa-siswi yang berdomisili di Eropa. Awal mula mereka datang ke Belanda tentu saja sangat excited karena bisa merasakan pengalaman di luar negeri untuk pertama kalinya dan berkumpul lagi bersama keluarga lengkap. Sebelumnya kami harus bersabar menunggu waktu yang tepat untuk bergabung bersama suami berangkat ke Belanda karena beberapa pertimbangan. Jadi suami saya saat ini kurang lebih sudah 1,5 tahun tinggal di Belanda. Berangkat lebih dulu untuk memulai program S3-nya, kemudian 1 tahun berikutnya kami baru menyusul. Pekan-pekan pertama di Belanda, saya harus beradaptasi dengan cuaca yang bisa dibilang tidak menentu. Kadang cerah, tetapi dalam 1-2 jam tiba-tiba mendung gelap dan berangin. Bahkan pernah juga di pagi hari salju, tapi siangnya matahari terik dan langit sangat biru cerah. Selain itu, saya juga harus beradaptasi dengan suhu yang bagi saya sangat dingin dibandingkan dengan suhu di Indonesia. Dan qadarullah, saya diuji Allah dengan beberapa kali sakit saat awal-awal tinggal di sini. Saat pertama datang dulu di bulan September, Belanda sedang memasuki musim gugur. Daun-daun dari warna hijau berubah menjadi warna-warni. Ada yang kuning, ada merah, lalu kemudian berguguran jatuh ke tanah. Momen saat pergantian musim itu cantik sekali, Masya Allah. Dan saat ini, Belanda sudah mulai memasuki musim semi. Pemandangan musim semi juga tidak kalah cantik. Bunga berwarna-warni tampak mulai bermekaran di setiap sudut kota. Selama di Belanda, kami tinggal di kota Schiedam, sekitar 6 km dari kota Rotterdam. Kotanya kecil namun cantik dengan bangunan-bangunan tua berabad-abad yang lalu. Sebagian besar bangunan tuanya masih terawat dengan sangat baik. Ada beberapa windmolen atau kincir angin yang masih kokoh berdiri dan menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Schiedam ini. Bahkan konon katanya windmolen yang ada di Schiedam itu adalah yang terbesar di Belanda. Di Schiedam ini banyak warga muslim yang berasal dari imigran, terutama dari Turki dan Maroko. Jadi alhamdulillah ada beberapa masjid di sekitaran kota. Yang terdekat dari rumah kami adalah Muradiye Muski namanya, sebuah masjid Turki. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah, kurang lebih sekitar 900 meter. Dan itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan kami saat memilih rumah lungsuran dari rekan Indonesia dulu di Schiedam ini, agar suami bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saya pribadi belum pernah sholat di masjidnya karena memang perempuan lebih utama sholat di rumah. Mayoritas jamaah masjid tentu saja adalah muslim Turki. Dan berdasarkan info dari suami, ketika sholat Jumat, khutbah dilaksanakan 2 kali bilingual, yaitu dengan bahasa Turki dan bahasa Belanda. Nah, di situ jadi ada kendala bahasa untuk memahami makna khutbah yang disampaikan. Tapi semoga tetap bisa mendapatkan hikmah khutbah dan salat Jumat yang dilaksanakan. Muslim Indonesia di Schiedam yang kami kenal tidak banyak, dan sepertinya memang tidak ada komunitas Muslim Indonesia di Schiedam ini. Tetapi untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di Belanda ini, kami bergabung ke Keluarga Muslim Delft atau KMD, yaitu sebuah komunitas Muslim di kota tempat studi suami. KMD merupakan wadah bagi para muslim dari kalangan mahasiswa dan warga yang sudah menetap di Delft dan sekitarnya. Saat ini, KMD sedang merintis lagi kegiatan baru setelah sekitar 2 tahun tersendat karena pandemi. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain sampul atau sambil makan kita kumpul.
Inti acaranya pada waktu itu adalah perkenalan pengurus baru dengan warga muslim di Delft, kemudian kajian sebagai asupan rohani, dan dilanjutkan dengan makan bersama. Selain itu juga ada acara TUIHE atau Temu Umat untuk Inspirasi dan Hearing, yang diisi dengan kajian tentang fikih puasa dalam rangka menyambut Ramadan, serta acara makan-makan secara potluck untuk ramah tamah. Dan terakhir juga sudah dilaksanakan acara kajian fikih amaliyah Ramadan lanjutan, dilanjutkan dengan acara keakraban dalam acara ngabuburit KMD. Saat ini sudah masuk bulan Ramadan, kami sangat bersemangat dalam menjalaninya karena ini menjadi puasa pertama saya dan keluarga di Belanda. Untuk kebutuhan logistik sahur dan berbuka, saya biasanya berbelanja di supermarket sekitar tempat tinggal, yaitu di Dirk van Broek dan Albert Heijn. Selain di supermarket, saya juga sering berbelanja di pasar tradisional. Pasarnya terletak di sentrum atau pusat kota dan hanya ada di hari Jumat, jadi seperti pasar kaget di Indonesia. Di pasar tradisional ini biasanya saya berbelanja buah, sayur, dan ikan karena relatif lebih murah dibandingkan beli di supermarket. Kalau untuk daging dan ayam, saya tentu saja harus memilih belanja di tempat yang terjamin kehalalannya. Di dekat rumah ada Slagerij atau toko daging dan supermarket halal yang cukup lengkap, yaitu Hazar Supermarket. Kalau ingin jajan pun, tempat makan, bakerai, dan toko pastry halal juga tersedia di sekitaran tempat tinggal. Jadi alhamdulillah di dekat rumah sangat mudah untuk mendapatkan makanan halal. Produk-produk Asia juga sangat mudah didapatkan karena cuma satu blok dari rumah ada toko Asia yang kecil tapi lumayan lengkap. Di toko tersebut bisa ditemukan bahan makanan atau produk dari Indonesia dan negara Asia lainnya seperti mie instan, saus sambal, kecap, pete, singkong, dan bahkan daun pisang juga ada. Tapi memang harganya lumayan mahal tentunya. Jadi kalau mau bikin sendiri lontong, lemper, biji salak, klepon, insya Allah bisa dengan bahan yang mudah dijangkau. Merindukan suasana Ramadan di Indonesia itu sudah pasti, seperti berjajalnya penjual takjil di pinggir jalan, riuhnya malam saat sholat tarawih, kemudian buka bersama bareng keluarga dan teman, dan lain-lain. Tapi insya Allah di sini ambience-nya lumayan mendukung, dan kami sangat antusias menyambut pengalaman Ramadan pertama di Belanda ini. Walau tidak seramai di Indonesia, tapi karena berniat ikhlas beribadah kepada Allah, insya Allah kami akan survive. Semoga kami diberikan Allah kekuatan untuk menjalaninya sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadana, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Amin.